Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sekarang sedang berada di kota Malang. Ini rencananya saya mau pulang ke Jakarta nih. Setelah habis jalan-jalan muter-muter nggak jelas, akhirnya saya tiba di Malang dan sekarang waktunya kembali pulang ke Jakarta. Rencananya pulangnya itu naik Rosalia Indah double decker dari Malang menuju Terminal Jati Jajar. Dan pas banget bisnya sudah ada di belakang saya yang paling pinggir. Jadi nanti kita akan merasakan sensasi naik double decker dari Malang sampai ke Jakarta. Dan sekarang saya sudah tiba di Pul Malang. Sekarang waktunya kita tukar tiket dulu. Jadi saya mesennya itu lewat aplikasi Rosalia Indah. Dan sekarang kita tukar tiketnya dulu, nanti baru kita review armadanya. Jadi bagaimana keseluruhan perjalanannya, ikutin terus video saya. Oke, udah selesai kita tukar tiketnya. Ini dia tampilan tiketnya, kurang lebih seperti ini. Berangkat dari Malang Pul jam 12, turun di Terminal Jati Jajar nanti. Dapat unit SDD 143 dengan harga tiketnya itu 416.500 karena saya mesannya lewat aplikasi Rosalia Indah. Oke, sekarang saya sudah kembali lagi di parkiran Rosalia Indah Pul Malang ya. Dan kalau ini ada double decker, cuman ini tujuannya ini Malang Solo Bitung. Untuk armada yang saya naikin nanti itu SDD 143. Dia posisinya ada di belakang sana. Di sebelahnya, persis belakangnya double decker ini, terhalang sama double decker ini. Dan di sebelah pinggirnya ini ada super top Malang Solo Cilengsi. Dulu saya udah pernah naik, cuman saya nggak bikin trip report, sayang banget. Dan sekarang kita kembali nyobain bis Rosalia Indah yang double deckernya sampai ke Terminal Jati Jajar. Oke, jadi armada yang saya naikin yang ada di belakang saya ini dapatnya Scania K410. Jadi lumayan nih. Lagi-lagi kita nyoba Rosalia yang Scania. Waktu itu pernah saya naik juga, itu dapat yang Scania juga. Waktu itu pernah saya naik dari Madiun sampai ke Cilengsi. Itu trip reportnya ada di channel saya, cuman udah lama banget tuh. Dan ini sekarang kita nyoba dari Malang sampai ke Jakarta naiknya yang ini. Oke lah, bagaimana keseruannya, ikutin terus video saya. Tempat terparkir di depan Pul Rosalia Indah Malang. Ini ada bus paketnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim barang 1 hari sampai itu pas banget nih. Bisa pakai jasa Rosalia Express ini. Dia pengirimannya benar-benar cepat. Mengirim sekarang kayaknya besok itu sampai. Karena mobil barang ini masih pakai bis ya. Jadi hitungannya larinya sama lah kayak bis-bis malam yang lainnya. Jadi pagi ya udah sampai. Oke, untuk double decker yang tujuan Bitung penumpangnya sudah diperbolehkan untuk masuk. Oke, jadi untuk bus double decker Rosalia Indah tujuan Malang Jakarta ya, dia itu terdapat 3 kelas. Untuk kelas pertama itu first class double decker, dia itu yang sleeper. Posisinya ada di depan situ, ada 2 doang. Dengan harga tiketnya itu 560. Untuk yang super top double deckernya itu harganya itu 475.000. Dia posisinya ada di dek bawah, dan untuk di dek atas kelasnya Executive Plus Double Decker. Dia itu harganya 410. Cuman kalau mesen lewat aplikasi Rosalia Indah kayak saya kemarin kena administrasi 6.500. Jadi harganya 416.500. Jadi di bis ini ada terdapat 3 kelas ya. Untuk yang first class double decker, super top double decker, dan executive plus double decker. Jadi Anda tinggal bisa memilih aja. Kalau saya lebih senang naik di atas karena sensasinya naik double decker ya di atas. Kalau di bawah serasa bukan naik bis double decker. Oke, kembali ke teman-teman sendiri ya. Rosalia Indah double decker tujuan Bitung. Berangkatan dari Malang, berangkat dari Pul Malang. Bis kita belakangan berangkat ya guys. Ini yang tujuan Bitung dulu yang berangkat. Dan ternyata dengan harga 410 itu kita dapat 1 kali servis makan dan 1 kali snack. Jadi ada 2 kupon di sini. Nah, ini untuk kupon snacknya yang di belakangnya. Jadi kupon pertama untuk servis makan nanti, dan nanti kita dapat snack juga, lumayan lah. Dapat air minum juga lagi. Jadi benar-benar wow fasilitasnya. Dan nanti kita lihat snacknya isinya apa aja dan servis makannya seperti apa aja. Kita bergeser ke sisi timur dari agen Rosalia, dari Pul Rosalia. Di sini terdapat parkiran juga nih. Luas banget di sini parkirannya, lebih gede. Kayaknya waktu itu saya kesini belum segini gedenya. Ini banyak armada-armada yang standby. Entah itu yang tujuan Purwokerto, tujuan Bogor, Jakarta,
di sini ngumpulnya di sini semua. Karena emang ini pool Malangnya ya di sini. Jadi posisi poolnya ini sangat strategis ya. Pokoknya patokannya bundaran aja. Dari bundaran sana yang patung kuda itu tinggal berjalan ke arah timur. Nanti posisi agennya, posisi poolnya ada di pinggir jalan seperti ini. Dan ini posisi pool Rosalia Indah Malang, kantor perwakilan Malang. Gampang lah, patokannya bundaran itu udah kelihatan ada bis Rosalia. Oke, udah tinggal jajan bentar, ternyata bisnya sudah parkirin di depan. Sudah maju ke jalur pemberangkatan nih berarti nih. Ini berarti sedikit lagi penumpang diperbolehkan masuk, nanti baru kita lihat dalamnya. Oke, sudah diperbolehkan masuk dan sekarang kita masuk. Masuk ini depan toilet. Ini gimana? Oke, ini untuk tampilan dek bawahnya. Di sana dua itu ada sleeper dan di bawahnya ada super top. Cuman kayak penumpang udah pada mau naik, jadi kita cuman ngeliat gini aja. Toiletnya ada di sini. Setelah itu sekarang kita langsung naik ke atas yuk. Karena saya duduknya di dek atas, jadi kita langsung terfokus ke dek atas saja. Interiornya kurang lebih seperti ini. Saya posisinya ada di seat paling depan, nomor 1A B. Oke, untuk interior dek atas kurang lebih seperti ini ya. Ini seatnya benar-benar mantap karena di sini leg restnya bisa full selonjoran. Ini tinggal kita turunin kayak gini, just pokoknya full selonjoran sampai Jakarta. Mantap, mantap, mantap. Oke, dan di sini juga tersedia USB port untuk mencharger handphone. Jadi teman-teman gak perlu takut kehabisan daya karena di setiap seatnya sudah ada USB port untuk mencharger handphone. Dan di atasnya ada AVOD-nya juga, tapi ini sekarang cuma satu. Kalau double decker yang waktu itu yang lamanya itu ada dua di atasnya ini. Tampilan AVOD-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau mau nonton ganti-gantian sama yang di sebelah. Di sini juga ada kayak semacam telepon ya. Kayaknya ini untuk komunikasi menghubung ke kabin bawah driver. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan karena tempat duduk saya ada di depan. Ada TV gedenya juga sih. Kurang enak gimana coba, full selonjoran guys. Ini sampai Jakarta kita pokoknya full selonjoran sambil lihat jalan. Bismillah, berangkat dari pool Rosalia Indah Malang. Ini benar-benar waktu yang singkat nih saya di Malang nih, sampai malam. Siang udah jalan lagi, cuma tentang tidur doang di Malang. Masuk ke terminal Arjosari Malang. Ini udah kesekian kalinya saya main ke sini. Langsung disambut para mania-mania tuh pada moto-motoin bisnya, karena emang dari segi luar itu dilihatnya keren banget. Kalau buat kelas double decker itu kayaknya bener-bener wah, gagah banget deh. Dan di sini juga penumpangnya udah banyak banget nih nunggu nih. Jadi yang naik dari terminal Arjosari juga banyak. Ada Lorena double decker. Dulu saya udah pernah naikin 2 kali. Cuman sekarang malah belum bikin tripnya lagi. Black, ternyata langsung masuk Rosalia dia. Gak sia-sia jadi manianya loh. Dari manianya sekarang jadi pengurusnya tuh. Mantap. Oh, ngerti ngono aku naik dari sini loh tadi. Gimana, sukses? Sukses ya. Yang terpenting hati-hati barangnya jangan. Oke, busnya melanjutkan perjalanan. Ternyata berhenti di terminal Arjosari ini nggak lama ya. Cuma naikin penumpang lanjut berangkat lagi. Padahal rame banget tuh. Ada Harapan Jaya, ada Haryanto, dan ini juga ada Sinar Jaya nih, yang double decker 27DD, dan ada di suite kelasnya juga tuh di paling pinggir tadi. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan. Bismillah. Terminal Jati Jajar masih jauh guys.
Keluar Terminal Arjosari. Di sini banyak patas-patas Jatim nih. Ada Bojonegoro, Surabaya, Malang. Di depannya juga tuh ada Kalisari, Malang, Surabaya, Bungurasi. Sebelah kirinya ada Tentrem. Ini juga Malang juga, tapi dia yang ATB-nya ya. Surabaya, Malang, Blitar malah. Oh, ini yang sampai Blitarnya, ding. Start dari Blitar dari awalnya. Bismillah, masuk gerbang tol Singosari. Jadi bus ini benar-benar full tol Trans Jawa ya. Paling nanti kayak keluar Surabaya itu hanya untuk mengambil penumpang, selanjutnya masuk tol lagi. Jadi benar-benar full tol Trans Jawa. Lepas kota Malang hujannya deras banget. Jarak pandangnya paling sekitar hanya 50 meteran. Ke depannya itu udah nggak kelihatan. Dan driver langsung melambatkan kecepatan karena posisinya hujan, sangat bahaya kalau kencang. Jadi tetap standar perjalanan. Sambil menikmati perjalanan, kita lihat avotnya dulu nih. Coba kita jajal nyalain avotnya berfungsi atau tidak. Waktu itu mah ada 2, sekarang cuman 1, malah dikurangin ya. Jadi ini 1 ini berdua nontonnya. Kalau buat yang pasangan oke lah, tapi kalau buat yang nggak saling kenal, yang satu nggak senang nonton, ya nggak enak juga sih. Nah, setelah kita nyalain tampilan seperti ini, di sini ada pilihan, ada musik, video, aplikasi, Valve Explorer, dan setting. Biasanya kita ke video aja. Kita pencet videonya. Ini goyang-goyang ya guys, soalnya sambil posisi jalan nih. Nah, sini ada banyak folder, ada Didi Kempot, oh itu lagu, movie, 10 video, kita lihat movie-nya. Tuh, ada pilihan filmnya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau nonton yang apa sambil menikmati perjalanan sambil nonton film. Jadi nggak berasa waktu, tiba-tiba udah mau sampai aja. Kita tes salah satu. Kita klik. Dan terang videonya siap disaksikan. Jos lah pokoknya. Mantap, cocoknya malam kalau buat nonton gini. Tiba di gerbang tol Kejapanan. Udah lama banget nggak lewat sini nih. Di depan ada bus Akas Asri. Ini tujuan Jember, Surabaya. Di blok kiri sama Kalisari. Ini patas Jatim, Malang tujuan Surabaya. Jos juga larinya, masak-masik. Ini juga udah ada di trip report saya pernah nyoba naik Kalisari dari Surabaya menuju Malang. Itu tripnya ada di channel saya. Jos langsung ambil kiri. Exit gerbang tol Waru 1. Ada Sudiro Tunggajaya, Magetan, Surabaya. Patas Jatimnya. Ini Mira, Surabaya, Solo, Jogja. Tiba di kantor perwakilan Rosalia Indah, Surabaya. Ini ada double decker yang tadi nih, Malang, Solo, Bitung. Masih standby di sini dia. Dan busnya dijejerin, berarti parkirnya lumayan lama nih. Ini di parkir mundur. Rosalia Indah double decker Malang, Solo, Bitung, berangkat dari kantor perwakilan Rosalia Indah, Surabaya. Jadi setelah ini bis kita juga langsung berangkat karena penumpangnya udah naik semua. Jadi
langsung diberangkatin aja, kemungkinan bareng sama Rosalia yang ini. Bismillah, berangkat dari kantor perwakilan Surabaya. Jadi setelah ini busnya langsung masuk tol lagi. Dan ini pun busnya nggak masuk terminal Bungurasi ya. Jadi kalau masuk ke terminal tuh ke kiri yang barusan itu, tapi ini lurus. Melintas depan pintu keluar terminal Bungurasi Surabaya. Ini kita jalan langsung dan di depan ada Sudiro yang tadi tuh, Patas Jatimnya, Magetan Surabaya. Kayaknya langsung arah Magetan lagi dia. Jos banget itu. Masuk gerbang tol Warugunung. Jadi sekarang kita full tol lagi. Paling nanti keluarnya itu di Palur karena kita mau servis makan. Masuk tolnya langsung disambut sama hujan deras guys. Ini benar-benar deras nih. Kalau yang tadi belum hujan. Ketemu sama Harapan Jaya Scania. Ini kayaknya tim Surabaya juga nih, Surabaya Jakarta. Kita duluan. Dan langsung diblong sama Rosalia Indah juga. Ini yang tujuan mana nggak tahu nih. Banter juga ini bisa. Sugeng Rahayu Surabaya Bandung. Kita overtake. Oke, karena tadi sepanjang jalan hujan ya, akhirnya saya ketiduran dan ini terbangun sudah di gerbang tol Karanganyar. Berarti sudah mau sampai ke Palur nih. Di sini juga ada Rosalia yang tadi overtake kita nih, sama bareng keluar tol Karanganyar. Sebelum masuk kantor pusat Palur, ini busnya ngisi bahan bakar lagi di pom bensin milik Rosalia Indah. Saya kurang paham nih namanya pom bensin apa, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar. Jadi semua Rosalia itu pasti masuk ke sini ngisi bahan bakar di sini. Double deckernya entah ini yang tujuan Bitung tadi atau yang tujuan lain nih, soalnya kalau udah masuk Palur nih udah banyak banget double decker karena emang gudangnya double decker tuh ada di Rosalia Indah. Oke, selesai nyolar kita lanjut jalan lagi. Ini lewatin jalan kecil gini tapi tembusannya langsung ke kantor pusat Palur. Masuk kantor pusat Rosalia Indah Palur. Oke, sepanjang jalan dari Surabaya sampai ke Solo tuh hujannya nggak berhenti-berhenti guys. Mantap mantap mantap, berkah perjalanannya ini. Oke, tiba di kantor pusat Palur. Ini kita istirahat dan servis makan dulu. Servis makan pertama di sini. Ini armada Malang Solo Bitung ya. Kalau bisa yang saya naikin yang di sini. Malang Solo Bogor sudah terparkir. Oke, sekarang kita servis makan dulu, udah lapar banget. Ini di sini banyak bis-bis dengan berbagai tujuan. Sekarang kita menuju rumah makannya. Dia posisinya ada di seberang, di sana. Kita makan dulu. Udah lapar banget soalnya. Oke. Jadi ini kupon makannya kita serahin sama mbak-mbaknya, nanti diiniin. Maaf tan kiri. Ya, terima kasih. Oke. Suruh lurus masuk dalam, guys. Beda kayaknya sama yang di luar. Oke, ini tempat servis makannya. Langsung aja kita ngambil dulu deh. Nanti kita review lagi. Karena tempat makannya kecil banget, sempit. Oke, dan ini menu makannya. Ada nasi, ayam, kecap, tahu, dan soto ayam. Oke, selesai servis makan. Ini kita masih berada di Pool Palur Rosalia Indah. Situasinya bener-bener ramai banget. Banyak penumpang yang masih menunggu armadanya.
Dan di sini masih banyak bis-bis yang baru datang dan mau berangkat. Jadi semua diparkirin di sini. Bis yang saya naikin ada di balik bis ini, nggak kelihatan malah. Oke, situasi di Pul Palur. Loh, ini bis kita malah nggak ada. Ternyata ada di dalam. Parkirnya sebagian di dalam karena di depan ini udah penuh banget. Jadi yang double decker semuanya dimasukin ke dalam sama bis-bis yang lain juga. Oke, kita langsung menuju ke bisnya deh. Jauh banget ada dalam. Nah, ini super topnya juga keluar dari dalam, oh. Oke, ternyata armadanya ada di sini. Ini ada double decker Ponorogo Solo Cilengsi. Dan ini bis yang saya naikin Malang Solo Bogor. Sebelah sana itu nggak berangkat kayaknya, double decker juga sih, banyak juga sih. Di seberangnya ada Blitar Solo Jakarta, double decker juga. Oke lah, kita siap-siap dulu. Oke, jadi masih ada sisa waktu nih sambil menunggu penumpang yang lain yang mungkin masih servis makan atau ada yang lagi ke toilet atau ada yang sholat. Jadi kita masih bisa ngelihat situasi Pul Palur saat ini. Ini perdana saya masuk ke sini nih. Dulu pernah naik Rosalia tapi parkirnya di luar, dan untuk kali ini double deckernya malah diparkirin di dalam. Just jadi bisa lihat dalamannya Pul Palur. Ternyata ini batangannya Klaten Jogja Bogor. Just juga nih unit terbaru. Next kapan-kapan saya nyoba yang Klaten Jogja Bogor ini. Nanti kita naik dari Tajur. Menarik juga dengan unit barunya double decker. Oke, kesibukan di Pul Palur nih masih bener-bener rame banget. Armadanya keluar masuk parkir. HDD 553 di parkir mundur masuk ke dalam. HDD 545 berangkat. Parkir maju, deng. Berapa cool banget yang ini nih, kayak Avatar. Jadi kayak di sini untuk yang bagian parkirnya udah ada khusus juru parkir sendiri deh. Soalnya ada ruang tunggu untuk driver menunggu sendiri kok. Dan seragamnya beda, warna biru. Ini ADD 149. Just saya baru tahu ternyata ada juru parkir sendiri. Kayak tadi tuh yang baju-baju warna biru ungu gitu. ADD 149 parkir. Nah, yang baju seperti itulah yang parkirin. Double decker, parkir mundur, SDD 138. Oke, kita masih nunggu jam keberangkatan. Ini sampai jam segini belum dipanggil juga. Lumayan agak lama juga berangkatnya berarti. Oh, baru diomong ternyata mobilnya dimajuin. Oke lah, langsung aja kita naik. Armadanya dimajuin dulu. Berarti naiknya dari depan. Karena penumpangnya memang banyak kan nunggunya di depan ini. Malah saya doang yang masuk ke dalam. Oke, kita samperin ke depan aja deh. Di sini nggak boleh ngerekam banyak soalnya. Oke, penumpangnya langsung pada naik.
Bismillah, kembali melanjutkan perjalanan dari Pul Palur menuju Jakarta. Masih hujan di luar guys, benar-benar awet ini hujannya. AC-nya benar-benar dingin di dalam kabin ini, tapi kita nggak perlu takut karena di sini ada selimut. Jadi kita bisa selimutan sepanjang perjalanan. Kita masuk tol lagi via gerbang tol Karanganyar. Jadi benar-benar full tol perjalanannya. Keluar itu cuman hanya ngambil penumpang dan ke Palur aja tadi, ke kantor pusat. Masuk gerbang tol Banyumanik. Saya di sini nggak banyak ngambil gambar karena emang kacanya tuh berembun dan posisinya juga hujan ya. Lepas dari Banyumanik ternyata ada kemacetan. Nggak tahu nih kemacetan apa, tumben-tumbenan. Biasanya itu kalau lewat sini tuh lancar. Sempat ketiduran guys dan terbangun sudah di gerbang tol Kali Kangkung. Ini benar-benar seatnya ini memanjakan mata saya buat merem terus panjang perjalanan nih. Hujannya udah berhenti, jadi udah mulai kelihatan nih jalanan nih. Tadi benar-benar berembun. Melintas langsung jembatan Kali Kuto Weleri. Ini ikonnya Trans Jawa. Oke, lepas dari Kali Kuto Weleri saya tertidur, benar-benar ngantuk dan terbangun sudah mau sampai Subang. Kebangun dari tidur ternyata sudah sampai di rumah makan Rosin Subang. Ini nanti ada proses penukaran kupon lagi. Kuponnya kita tukar snack. Ini ada yang baru masuk juga, double decker juga, Blitar Solo Jakarta. Super topnya Madiun Solo Jakarta juga baru sampai di rumah makan Rosin Subang. Banyak banget yang baru pada datang. Ini ada double decker lagi yang di SR2. Trayeknya Blitar Solo Jakarta juga. Keberangkatan dari Blitar kayak ini. SR2 double decker. Jos ini, keren-keren ternyata Rosalia. Pasukan double decker semua. Tapi mesinnya dimatiin ternyata. Oke, sekarang kita ke dalam dulu, kita tukar kupon snacknya. Oke, situasi di rumah makan Rosin Subang rame banget, sama kayak tadi kita servis makan. Kalau ini tempatnya langsung lebih luas kelihatan, jadi benar-benar kelihatan rame banget. Kalau tadi kan meja makannya kayak terpisah gitu. Oke, jadi kupon snacknya tadi saya tukerin di kasir. Ditukerannya dapatnya ini tukerannya. Ini ada getuk lindri sama apa nih? Pisang goreng atau? Ya sama pisang goreng deh. Dan sama teh manis hangat. Oke, lumayan untuk mengganjal di malam hari gini. Ada fasilitas snacknya juga. Oke, masih menunggu jam keberangkatan. Tadi snacknya kalau menurut saya masih kurang kenyang. Jadinya saya jajan lagi guys. Beli tahu Sumedang sama kopi. Tadi nggak ada kopi sih, adanya cuman teh doang. Kurang nendang kayaknya kalau nggak ngopi. Oke, udah ada yang mulai berangkat nih. Siap-siap nanti kita bakalan dipanggil, suruh naik ke bisnya. Ini ada Blitar Solo Merak, persiapan mau berangkat juga. Udah pada mulai maju nyari penumpangnya.
Sebelahnya Executive Plus. Nggak tahu nih tujuan mana. Berangkat dari rumah makan Rosin Subang. Oke, kita sudah dipanggilin, sudah harus kembali ke armada. Armada paling pinggir. Oke, ini armada yang saya naikin. Dan berhubung sudah dipanggil, sekarang saatnya kita masuk. Padahal kopinya belum habis ini. Gak apa-apa lah, daripada ditinggal. Tiba di terminal Kampung Rambutan. Kalau masih gelap gini nuruninnya di depan, tapi kalau sudah terang wajib masuk ke dalam terminal.
Oke, kita persiapan turun. Kita turunnya di Simpang Depok aja karena lebih dekat ke rumah. Kalau Terminal Jati Jajar agak jauh. Oke, alhamdulillah. Finish. Kita turun. Sip. Oke, Mas, makasih banyak Mas ya. Apa? Oke, alhamdulillah. Iya, hati-hati Mas. Makasih banyak. Oke, finish Simpang Depok. Bisnya melanjutkan perjalanan sampai ke Tajur Bogor. Makasih buat teman-teman yang udah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.